nama saya Lilfaida dengan NIM 4121.029. Di sebelah kanan saya ada teman saya bernama Nunung Farabila, NIM 4121.037. Dan di sebelah kiri saya ada teman saya bernama Aulidia Bladingrum, NIM 4121.009. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan data buku perpustakaan. Di sini kita memakai basis CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Di sini kita memakai 4 data atribut. Yang pertama ada integer dan string. Di integer ini kita memakai 2 variabel, yaitu ID buku dan tahun. Dan di string ini kita menggunakan 4 variabel, yaitu judul, nama penulis, penerbit, dan terakhir. Nomor 2 ada konstruktor. Konstruktor ini kita buat dengan parameter atribut yang kita buat tadi. Ini ada public int, get ID buku, fungsinya ini untuk mengambil ID buku. Selanjutnya ada public string get judul buku, ini fungsinya untuk mengambil atribut judul buku. Selanjutnya ada public string get nama penulis, di sini fungsinya untuk mengambil atribut nama penulis. Selanjutnya ada public string get penerbit, di sini fungsinya untuk mengambil atribut get penerbit. Selanjutnya ada public integer get tahun terbit, di sini fungsinya untuk mengambil atribut tahun terbit. Setelah itu di sini kita membuat tipe data primitif string to string. Fungsinya menampilkan sebuah hasil yang akan kita tampilkan di output nanti. Oke, saya akan melanjutkan untuk kelas yang kedua, yaitu yang kelas main untuk mengoutput. Di sini kami namain run data buku. Untuk mengoutput itu dibutuhkan yang namanya PSVM atau Public Static Void Main String Args. Nah, oke. Ini digunakan untuk men-run data buku. Di sini ada integer aksi yang digunakan untuk nanti mengambil menu mengambil aksi menu yang sudah disediakan. Sini ada scanner. Di sini scannernya ada 2 dikarenakan untuk scanner yang pertama ini digunakan untuk integer, tipe data integer, dan untuk scanner yang kedua ini digunakan untuk tipe data string. Gunanya biar nggak crash waktu di run, waktu nanti menambah atau menginput menu yang sudah disediakan. Oke, di sini ada menu-menu. Ini kenapa ada TTT ini, maksudnya tuh spasi, ini biar cantik aja. Nanti lihat aja di outputnya. Dan di sini ada sistem outprint pilihan Anda ini. Nah, di sini nanti Anda bisa memasukkan pilihan Anda dari nomor 1 sampai 6. Aksi scan.nextIn ini buat mengetiknya tadi ya. Oke, di sini switch difungsikan untuk program menu yang ada di data buku di kelas run data buku. Untuk case yang pertama itu ada menu menambah buku. Di sini kamu bisa memasukkan ID buku untuk menambah atau create buat, terus ada masukkan judul buku, nama penulis, penerbit buku, dan tahun terbit. Nah, nanti otomatis dimasukkan ke dalam array list. Nah, di sini ada list data buku, book namanya book, dan new array list. Array list ini untuk menyimpan data buku. Jangan lupa untuk mengimport ya, biar bisa di run. Untuk yang kedua, case yang kedua di sini untuk menampilkan seluruh data buku yang sudah ditambah di menu yang pertama. Jadi kalau sudah memasukkan ID buku, judul buku, nama penulis, penerbit buku, tahun, nanti ada
ada penjelasannya, nanti ada keterangannya. Nah, di sini nanti keluarnya di sini menampilkan seluruh data buku. Untuk iterator data buku ebook.iterator buka kurung semikolon ini yang berfungsi untuk membaca yang sudah kalian tambah di sini. Untuk yang case nomor 3 ini untuk mencari. Nah, di sini mencari bisa menggunakan ID buku. Cukup ID buku saja, nanti otomatis kebaca kamu mau mencari buku apa. Kalau misalkan ketemu, nanti akan ada keterangan data ditemukan. Nah, untuk kalau LC-nya, ketika kamu salah menaruh ID buku, itu nanti akan ada keterangan data tidak ditemukan. Untuk case yang keempat, ini menghapus data buku. Kalian cukup memasukkan ID buku untuk menghapus ID buku yang sudah kalian tambah di menu yang pertama. Nanti akan otomatis di scan dan dibaca oleh iterator. Nanti kalau misalkan ID buku kamu sesuai, bakal langsung keluar, atau data kamu berhasil dihapus. Kalau tidak sesuai ID-nya, data kamu tidak akan ditemukan dan ada keterangannya. Oke, untuk case yang kelima ini yang digunakan untuk mengupdate data buku. Jadi kalau misalkan tadi udah menginput yang di menu yang pertama, terus mau diganti atau diperbarui, itu bisa pakai menu yang nomor 5 ini. Dan cukup untuk memasukkan ID buku untuk mencari. Lalu masukkan aja judul buku baru, nama penulis yang akan mau diperbarui, dan nama penerbit, tahun terbit. Nah, ini sama. If jika tidak ketemu ID bukunya, jika tidak ketemu maka ada keterangan data tidak ditemukan. Jika ketemu maka otomatis nanti akan keluar seperti ini. Masukkan judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, dan data kamu berhasil diganti. Untuk yang case nomor 6 ini simple aja, cuma menu keluar. Dan default ini ketika kamu salah memasukkan menu-menu yang sudah tertera. Di situ kan ada menu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau kamu misalkan masukkan nomor 7, menu nomor 7 kan nggak ada, jadi langsung nanti keluar error. Di sini kita akan mencoba menjalankannya. Kita klik kanan, kita ambil menu run. Kita tunggu sebentar. Selamat datang di portal Alfabet. Yaitu di sini ada beberapa menu, ada 6 menu. Kita coba yang menu pertama dulu, yaitu tambah data buku. Kita klik 1. Nah, di sini untuk menambah buku kita hanya perlu memasukkan ID buku. Contohnya 10. ID bukunya 10. Kita masukkan judul buku, contohnya Angin. Nama penulisnya Nunung. Dan ini kita tulis penerbit bukunya, contohnya Gramedia. Ternyata tahun terbit kita pakai tahun 2020. Di situ kita akan coba menambah buku lagi. Judulnya Awan, penulisnya Dia. Oke. Nama Awan, hujan. Buku tampilkan. Kita akan mencoba menu nomor 2, yaitu tampilkan data buku. Nah, di situ akan keluar data yang sudah kita input tadi.
Ada 3 judul buku dan 3 penulis itu. Terus selanjutnya kita coba untuk mencari data buku. Di sini kita hanya perlu memasukkan ID buku 10. Nah, di sini akan tertera data yang kita input tadi dengan keterangan data ditemukan. Nah, setelah itu kita coba hapus data buku. Kita ketik 4, enter. Nah, di sini kita hanya perlu masukkan ID buku untuk menghapus. Nah, di sini akan muncul keterangan data berhasil dihapus. Nah, kita tampilkan lagi. Nomor 2. Nah, di sini hanya ada 2 buku. Yang kita lihat perbedaannya, di atas ada 3 buku, yang kedua ada 2 buku. Dan karena satunya sudah kita hapus tadi. Nah, setelah itu kita coba mencari data buku yang sudah kita hapus tadi ya. Kita masukkan ID-nya, angka 10, kita enter. Nah, di situ akan muncul keterangan data tidak ditemukan. Selanjutnya kita mencoba untuk update buku. Kita ketik 5, kita enter. Nah, di situ kita hanya disuruh mencari ID buku yang mau kita update 11. Kita masukkan judul buku yang terbaru. Contohnya yang di atas kan awan, kita ganti bintang, panas. Bintang, panas. Penulis Elva. Dan nama penerbitnya Gramedia. Kita pakai Kompas saja biar beda ya. Pas. Terus masukkan tahun penerbit 2022. Oke, data berhasil diganti. Di situ akan kita tampilkan data buku. Ini kita tampilkan data buku. Sudah berbeda ya. Perbedaannya ada di nama buku. Sudah ganti semuanya ya. Oke. Terus selanjutnya update mari tuh. Masih. Nah. Oke, pilihan Anda 6 keluar terakhir. Nah, ini yang terakhir kita nomor 6 itu keluar. Sekian penjelasan program dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ila muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.